Saya jawab ya. Tanggapan saya, menurut saya itu tidak pantas untuk dipertontonkan karena yang menonton itu kan banyak ya, nggak cuma orang besar saja, tapi anak kecil juga nonton. Apakah pantas bahasa-bahasa tersebut ada respon yang sebesar itu dan tidak diperhalus bahasanya dan tiba-tiba merebut mic, dan juga saya rasa itu ya keterlaluan ya. Kalau dibilang saya mucikari, silakan boleh dibuktikan karena semua itu bukan hanya omong-omong aja, tapi dengan bukti. Jadi saya mau untuk Mbak LM yang terhormat, tanpa mengurangi rasa hormat saya, juga tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada pihak Bapak Akademi Cinta, saya mohon maaf untuk membawa namanya lagi kembali di sini ya, karena saya di sini hanya meluruskan nama saya. Saya rasa itu tidak pantas ya untuk diperdebatkan, karena harusnya yang seperti ini dia hadirkan bukti yang dimana kalau dia bilang saya tidak punya bukti itu 4 tahun lalu, saya punya. Kenapa beliau tidak punya? Itulah ya. Jadi menurut saya pentingnya dari matangnya sebuah press conference. Bahkan saya cuma dihubungi kalian 1 hari sebelum loh. Kemarin kalian minta saya untuk berbicara, tapi saya bilang boleh gak saya minta waktu besok. Tapi ini tidak matang menurut saya, belum matang. Mungkin kalau kalian memberikan saya waktu beberapa hari lagi, ini akan lebih matang. Tapi tidak apa-apa, karena menurut saya ini saya harus luruskan. Jelas adanya, saya sudah jelaskan di awal, saya kenal beliau di 23 Mei di salah satu kafe di Bilangan, Jakarta Selatan gitu ya. Lalu satu lagi yang perlu saya sampaikan, saya tidak pernah memperkenalkan, dan beliau sendiri yang mendm dari awal statement saya tidak pernah berubah karena saya mempunyai bukti. Jadi tolong lain kali kalau memang kau siap untuk berbicara, lampirkan bukti yang seperti saya. Itu aja. Satu lagi yang saya tidak setuju dengan Mbak LL adalah tentang wartawan mana waktu itu yang bertanya, apa motivasi Mbak LL? Apakah ingin menjadi istri Syah kah? Atau ingin tes DNA kah? Atau ingin diakui kah? Tapi beliau menjawab, beliau mau uang. Bukan begitu? Saya sudah cek itu beribu-ribu kali. Jawab tolong media, iya atau tidak? Hah? Jawaban Lisa. Iya. Dia tidak ingin menjadi istri. Iya, jawabannya tidak menjadi istri saya. Terus apa? Uang. Uang. Tanggung jawaban. Uang. Biaya nafkah. Saya dengar uang soalnya. Berarti uang kan? Oke. Di sini menurut saya, ya, alangkah baiknya kita semua merangkul. Ini adalah sebuah anak kecil yang dimana dia mempunyai rekam jejak digital ya, jejak digital di mana dia punya rekan-rekan di kemudian hari. Dia juga tidak tahu bersekolah di mana. Dia juga akan menjadi bahan bulian, apalagi namanya kita sudah tahu, mukanya sudah di-spill. Apakah itu pantas untuk seorang ibu? Kalau saya, lebih baik saya menjadi tukang cuci piring saja untuk menghidupi anak saya, kalau memang tidak diakui seperti itu. Karena akan lebih terhormat seorang ibu berkorban untuk anaknya, tapi jadi kepala jadi kaki. Itu menurut saya. Alangkah bijaksananya seorang ibu seperti itu sih ya, bukan karena uang semata. Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama tadi yang diberikan oleh Mbak Eva dari
Oke, right. Oke. Motivasi Ayu mengeluarkan ini semua dan apakah Ayu memiliki perlindungan hukum? Jelas saya manusia biasa. Saya pasti tidak punya perlindungan hukum, tidak. Saya bukan orang yang kebal hukum, tapi saya hanya memberikan kebenaran. Jikalau suatu hari nanti ada upaya hukum dari pihak LM, silahkan berikan kepada saya. Kalau memang itu tidak benar adanya. Ya, jadi di sini kenapa saya berani? Karena saya memang dari awal motivasi saya membeberkan kebenaran. Ya, tapi kenapa beliau selalu ke personal saya terus? Kenapa memangnya hidup Anda tidak bahagia kan? Gitu ya pertama. Lalu kedua, sejauh mana perkenalan Ayu dengan RK sehingga memperkenalkan LM dengan RK? Saya tidak pernah memperkenalkan, tapi pada saat saya makan, karena saya ada berada di satu organisasi, lalu saya berkomunikasi melalui video call, yang dimana itu ada di restoran, mungkin Mbak Ellen ini termotivasi untuk mendengar beliau seperti itu. Ya, dugaan saya ya. Jadi silakan diklarifikasi kalau memang saya salah, atau silakan berikan upaya hukum kalau memang saya salah. Saya siap. Terima kasih. Apa yang ketiga ya? Oke. Ayu Adianti Aulia sebagai mucikari. Saya sebagai Ayu Adianti Aulia dengan mengurangi rasa hormat, silahkan buktikan dan tunjukkan bukti-buktinya kalau memang saya seorang mucikari dan saya siap mendapatkan hukuman jika memang itu benar adanya. Tegas ya, jelas ya. Dan tolong Mbak LL, jika ada yang berbohong, kita sedang melakukan upaya hukum dan saya independen, saya wanita yang luar biasa, mungkin dibilang berani, untuk speak up ini saja berani. Jadi silahkan Anda lampirkan bukti-bukti. Kalau nggak ada bukti cuma ngomong doang, semua orang juga bisa. Saya juga bisa kok bilang saya kenal dengan Presiden Rusia, gimana? Ya kan? Itu aja sih menurut saya ya. Jadi di sini saya lampirkan bukti. Lain kali kalau mau press conference, silakan dengan data dan bukti yang jelas dan tanggal yang jelas. Terima kasih. Oke, sesi kedua boleh pertanyaan kembali. Ada lagi? Tadi kan sempat menyebutkan nama Irfin ya. Irfin itu Irfin itu adalah sosok pacar yang akhirnya si bapak dari itu atau seperti apa? Jadi Irfin itu saya nggak tahu ya, saya nggak kenal. Maaf ya Irfin, dibawa namanya di sini ya. Saya minta maaf dulu. Ini kan baru diduga ya bahwa dia hamil, kan pengakuan Mbak LM kepada teman dekatnya ya. Jadi Irfin ini adalah satu orang laki-laki di mana mungkin sudah menjalin asmara dan oleh LM, dan di mana pada tanggal 10 Juli LM sendiri menyatakan dirinya itu sedang hamil anak Irfin, ya kan? Jadi saya tidak bisa memastikan apakah Irfin atau si Rosalino tadi gitu. Jadi menurut saya alangkah baiknya jika lebih seru tes DNA-nya dicoba bareng-bareng, karena mungkin anaknya juga kasihan pekerjaan digitalnya kan harus perlu ayahnya. Yang saya tahu apalagi beliau sudah menikah, ya tidak pantas untuk diumbar masalah ini, apalagi masalah ranjang. Ya kemarin saya mendengar, saya amat sangat luar biasa, wow, terkejut dan shock. Menurut saya untuk seorang wanita, biarpun masa lalu saya kelam, tapi itu tidak pantas untuk diomong.
dibicarakan atau diomongi di halayak publik. Ada lagi? Satu. Sebelumnya kan Mbak Ayu juga pernah posting di story ya, postingnya di Eman sama Bu Atalia juga sendiri. Sepertinya kan kedekatan sama Mbak Ayu sama Bu Atalia juga cukup intens ya. Nah, apakah respon kali ini beliau juga tahu Mbak Ayu membongkar semuanya atau seperti apa dan responnya seperti apa? Oke, tidak tahu. Jadi di sini saya berdiri sendiri. Saya tegaskan sekali lagi, saya berdiri sendiri, independen, untuk membersihkan nama saya yang selalu dibawa-bawa. Saya memperkenalkan, saya juga simpanan, ya. Jadi di situ Bapak RK, gitu kan. Jadi di situ saya tekankan kembali bahwasannya tidak benar adanya. Silakan lampirkan bukti-bukti jikalau Anda mempunyai bukti yang otentik. Terima kasih. Mbak, benar ada kabar bahwa Satu dulu. Yang lain dulu, Mbak. Ada lagi yang lain? Boleh apa? Kedua adalah dengan membersihkan nama baik. Artinya ada nanti hukum yang tepatnya untuk melakukan ke Polda. Gimana Bang, bisa diulang? Oke, enggak, aku dengar. Jadi tadi pertanyaannya adalah, adakah langkah hukum untuk LL sendiri atau tidak, dan ini adalah respon untuk membersihkan nama baik. Dan kapan aku mengenal LL kan? Ya, oke. Saya jawab ya. Itu 3 ya, tapi tidak apa-apa, jadi 1 aja. Oke. Pertama, saya mengenal LM itu karena dia junior dari masa lalu saya yang menurut saya kelam. Dan saya sudah banyak berbenah diri sekarang. Lalu menurut saya dia adalah junior saya mengenal dia dari 2019 ya. Beliau pernah berpacaran dengan mantan pacar saya bernama Dimas, yaitu dia saya tidak pernah itu yaitu dia adalah teman kuliah saya di Universitas Bunda Mulia yang dimana dia juga menjadi korban LM sebagai narkoba. Itu. Lalu apakah ada upaya hukum? Pastinya ada. Ya. Sudah, bukan secepatnya. Sudah kita lakukan upaya hukum. Silakan kalau untuk hukum mungkin Mas Doni lebih tahu, silakan Mas. Karena saya nggak mau merebut Mas, takutnya jadi ya kan. Kalau perihal upaya hukum itu sudah kita lakukan. Dari minggu kemarin, termasuk ini investigasi di belakang ini adalah upaya hukum yang kita lakukan. Ini upaya hukum yang kita tempuh. Bukti sebenarnya. Ini bukti-bukti ini kita sudah cari dari beberapa orang, bahkan ada beberapa informan yang menghubungi kita juga, ya kan. Nah, kita juga dalam respon ini membuka pintu seluas-luasnya kepada seluruh teman-teman di luar sana yang mempunyai informasi sekecil apapun terkait LM. Tolong silakan kita berdua. DM saya sama Mbak Ayaulia untuk memperkuat itu semua. Laporannya selain laporan nama baik, Kalau itu enggak lah. Itu makanya di luar. itu bukan urusan kita, gitu kan. Kita mempertanyakan instansi ya. Nah ini biar aparat yang berwenang yang bekerja lah, kan begitu. Saya bukan aparat hukum, tapi saya penegak hukum yang berdiri di atas undang-undang. Saya advokat, itu aja. Kalau perihal abang nanya soal apakah melaporkan narkoba ya ini kita buka, ya silakan aparat hukum yang mendalami sendiri. Terima kasih. Ada lagi yang lain?